Pak, ini saya ambilkan kisah nyata saja. Ini perjalanan bagaimana perjalanan ilmu itu ternyata memang bukan kita menggenggam semuanya. Kita baru prosesnya dikit-dikit. Saya ambilkan contoh. Saya dulu ketika membaca hadis dari Amr bin Abi Salamah, tahu ya Amr bin Abi Salamah? Insya Allah tahu. Saya tidak perlu menunggu jawaban daripada perihnya hati saya. Amr bin Abi Salamah ini adalah putra tirinya Rasulullah SAW. Putrianya siapa? Ummu Salamah. Jangan kita kira loh Ummu Salamah itu tidak cantik. Salah satu wanita yang dikhawatirkan akan menandingi Ibunda Aisyah itu Ummu Salamah. Kenapa? Walaupun beliau tua, kecantikannya masih terpancar di wajahnya. Makanya baca bagaimana ketika Rasulullah akan menikahi Ummu Salamah. Ya, kita tidak bicarakan Ummu Salamah. Ya. Kita bicara Amr bin Abi Salamah. Dalam hadisnya dikatakan bahwasanya, ya gulam samillah, wahai gulam, bacalah Bismillah. Atau sebutlah nama Allah ketika mau makan. Hadis ini Pak, dulu ketika saya pelajari, kemudian saya membaca beberapa dalil, akhirnya apa? Oh, kalau makan itu membaca Bismillah. Tidak perlu ditambahi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu nih, saya termasuk orang yang berpendapat semacam itu. Dan setiap ada yang kemudian, gimana dengan Bismillahirrahmanirrahim? Saya selalu berkata, sudahlah cukupkan aja dengan Bismillah. Karena perintahnya Samillah. Samilah itu tasmiyah, beda dengan al-basmalah. Itu saya pegang sampai satu waktu Allah kemudian memberikan kepada ana sebuah petunjuk ketika membaca kitab, yaitu kitabnya Syekh Utsaimin ketika beliau menerangkan syarahnya Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi. Beliau ternyata nulis, ya tentunya kita paham ya, kedudukan beliau itu jauh banget di atas kita. Maka kemudian beliau menyampaikan, kalau membaca ketika mau makan, silahkan untuk membaca Bismillah, dan boleh untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena intinya ketika Nabi mengatakan tasmiyah itu Nabi menyingkat, tetapi Nabi tidak melarang untuk menambahnya sampai Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata samillah, kalau menurut para sahabat, samillah itu ya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di situ akhirnya Masya Allah ya. Ternyata itu kita tidak ngerti. Ketika kita tidak berhenti untuk berproses untuk mengkaji ilmu, Masya Allah akhirnya terbuka satu persatu apa yang dulunya mungkin salah atau dulunya belum kita pahami, akhirnya terbuka. Itulah diantara cabang-cabang hidayah kecil-kecil yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kadang-kadang kita merasa, nih dulu saya pernah ada seorang ikhwan ngotot banget mengatakan kepada anak, Ustadz kalau mau tidur itu doanya bukan Bismikallahumma ahya wa amutu, tapi amutu wa ahya. Loh, masa sih akhi? Saya bilang itu, iya Ustadz, kan kita mati dulu baru hidup. Dan kata Ustadz itu di kajian itu amutu wa ahya, bukan ahya wa amutu. Saya kemudian tidak langsung ngambil. Saya kembali, saya kemudian buka kepada kitab, saya buka kepada Maktabah Syamilah. Ternyata dua riwayatnya sama-sama benar. Ada. Bismikallahumma amutu wa ahya dan ahya wa amutu ada. Inilah pentingnya orang yang mencari ilmu itu butuh hidayah itu kayak gini-gini loh. Kalau kita kemudian mencari ilmu, stuck, kemudian kita merasa ngerti, lalu kemudian kita berhenti mengetuk pintu langit meminta hidayah, parah. Akhirnya apa? Maka lisannya menjadi lisan jagoan melebihi ilmu yang dia pelajari. Kalau saya sampaikan seringnya apa? Iqra'nya aja baru iqra' 2, tapi Masya Allah yang diomongkan itu sekaliber ustadz gede, ataupun da'i gede, ataupun mufti besar. Nggak kayak gitu. Justru para ulama kalau mereka ditanya tentang satu perkara, mereka butuh waktu berbulan-bulan untuk menjawab persoalan itu. Kenapa? Saking beratnya mereka, karena mereka ngerti seluruh keseluruhan masalah. Beda kan dengan kita? Makanya orang yang semakin berilmu kayak elang, semakin dia naik ke tempat yang tinggi semakin kelihatan banyak. Beda dengan orang yang kemudian tidak pernah naik ke langit kan? Dia akan berkata ini ruangannya cuma segini. Cuma segini. Coba kalau dia naik ke tempat yang tinggi, oh ternyata ada 2 tingkat dia. Semakin kita tinggi ilmunya, semakin kita akan ma'ruf. Bukan berarti kemudian kita menafikan perkara yang menyimpang dari sunnah Nabi. Tidak loh ya. Yang namanya menyimpang dari Nabi, bid'ah tetap ada yang harus ditegaskan. Yang kemudian sunnah harus dipertahankan, yang namanya menyimpang harus kemudian disingkirkan. Tapi membentuk kemakrufan itu penting. Contoh lagi nih, masalah yang kemudian kita dapatkan. Kenapa seorang thalibul ilmi itu butuh hidayah? Dulu saya termasuk orang yang paling tegas kalau kemudian ditanya, kalau sudah tasyahud itu harus begini, bergerak-gerak. Kenapa? Saya merujuk kepada salah satu kitab yang saya baca menjadi rujukan pertama ketika saya membaca tentang masalah sifat sholat Nabi.
Tapi ternyata sampai kemudian mendapati buku-buku yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya, ternyata itu hanya masalah khilaf, yaitu masalah kemudian menggerakkan. Menggerakkan itu ada yang menggerak-gerakkan, ada yang menggerakkan itu begini. Semakin kita ngerti apa yang terjadi, sikapnya semakin ma'ruf. Sebagaimana saya dulu beranggapan bahwasanya ketika kita habis iktidal itu kita kan iktidal, habis rukuk kan iktidal. Kan sikapnya ada dua. Ada sikap yang pertama begini, ya kan? Sikapnya namanya apa ini namanya? Namanya qabd. Sikap yang kedua lurus, namanya irsal. Dulu saya termasuk orang yang beranggapan, enggak, harus irsal, harus lurus. Ya kan nanti berpegang kepada satu kitab yang saya baca menjadi referensi pertama ketika saya membaca sifat sholat Nabi. Ternyata Masya Allah saya mendapati sebuah kitab yang luar biasa dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan itu tuh sebenarnya perbedaannya hanya perbedaan satu hadis, tetapi maknanya bisa berbeda. Dari riwayatnya Wa'il bin Hujr, apa? Bahwasanya Nabi ketika habis rukuk kembali kepada posisi pertama. Posisi pertama itu gimana? Nah, itu para ulama beda. Posisi yang pertama itu namanya, posisi pertama di dalam sholat itu ada yang mengatakan ya posisi sebelum sholat, lurus. Posisi awal. Jadi Nabi itu kalau habis rukuk kembali ke posisi awal. Nah, posisi awal ini para ulama beda-beda. Nah, ada yang mengatakan posisi awal itu lurus sebelum kita sholat. Ada yang mengatakan salah satunya Syekh bin Baz yang namanya posisi awal sebelum rukuk ya posisi awal ketika dia sedekap. Kan dia sedekap kan sebelum dia rukuk. Itu perbedaannya cuma di situ tok. Dan ternyata khilafnya menjadi khilaf yang panjang. Tapi saya mantap untuk memilih yang kedua berdasarkan sebuah kata-kata hikmah yang saya petik dan saya membuat jatuh cinta kepada beliau. Beliau berkata, itu khilaf. Silakan yang pengen sedekap, yang pengen lurus. Itu sunnah. Tapi mencintai sesama mukmin itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang sunnah itu menghilangkan yang wajib. Coba. Kalau thalibul ilmi tidak dapetin hidayah misalkan, yaitu adalah pecahan-pecahan hidayah kayak gini, Masya Allah kita bisa bayangkan, dia ngaji belum tentu diterima, tapi mulutnya penuh dengan noda kehormatan orang yang kemudian berbeda dengan dia, atas masalah yang dia juga tidak paham, tidak ngerti dia. Makanya penuntut ilmu itu terkadang justru lebih banyak membutuhkan hidayah. Kenapa? Supaya membentuk ilmunya itu semakin sempurna. Kenapa? Sunnah itu ya bertahun-tahun kita pelajari ya semakin menjadikan kita bodoh. Ya, 7 tahun kita di fakultas syariah saja kadang-kadang masih belum cukup untuk menggenggam semua ilmu kan. Masih banyak betul yang kemudian belum kita pelajari. Ya, kenapa? Memang luasnya ilmu dan luasnya sunnah dalam kehidupan kita. Kita saja yang kemudian terlalu menyederhanakan sunnah, bahwasanya sunnah itu kalau sudah ngaji di sini berarti kamu sudah ngerti sunnah, paham sunnah. Kenapa? Ustadznya dia, lu sejak kapan semacam itu? Gak bisa kayak gitu. Ya, makanya kemudian ana dan antum sama-sama kita butuh hidayah. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari baru secuil dan kita membutuhkan banyak ilmu yang lainnya yang belum kita dapatkan dan belum kita pelajari.